haleluya, haleluya. Shalom warga kerajaan. Wow, senang sekali kembali berjumpa dengan saudara. Dimanapun saudara berada, doa saya kiranya setiap kita tetap sehat dan tetap dalam pemeliharaan Raja kita yang sempurna. Haleluya, sama-sama katakan amin. Haleluya. Baik, Bapak Ibu terkasih dalam Tuhan, haleluya. Saya percaya setiap kita warga kerajaan, kita juga suka untuk membaca dan merenungkan kebenaran firman Tuhan, haleluya. Karena kita tahu bahwa firman Tuhan itu adalah kekuatan buat kita orang percaya. Nah, dalam kebenaran firman Tuhan yang kita renungkan, termasuk yang saya renungkan saat ini, saudara terkasih dalam Tuhan, saya tertarik dengan sebuah ayat, saudara terkasih dalam Tuhan, di mana di dalam 2 Korintus pasal yang kedua, ayat yang ke-14 ya. Di sini tulisan Rasul Paulus kepada jemaat di Korintus, tapi isinya begitu luar biasa. Di situ dikatakan begini, tetapi syukur bagi Allah yang dalam Kristus selalu membawa kami di jalan kemenangannya. Haleluya. Dengan perantaraan kami, ia menyebarkan keharuman pengenalan akan Dia di mana-mana. Haleluya. Saudara, satu ayat ini saya renungkan, tapi di dalam ayat ini ada banyak makna yang tersirat dan tersurat, sehingga tidak ada salahnya yuk kita sama-sama merenungkan firman Tuhan ini dan apa yang saudara dapatkan. Ya, kalau yang saya dapatkan, yang saya bisa bagikan sama saudara, yang pertama saya mendapatkan dari dalam kebenaran firman Tuhan ini, di sini dikatakan dimulai ayat yang ke-12, saudara terkasih dalam Tuhan, ketika aku tiba di Troas untuk memberitakan Injil Kristus, aku dapati bahwa Tuhan telah membuka jalan untuk pekerjaan di sana. Haleluya. Nah, saudara, dalam kebenaran firman Tuhan ini, saya menarik sebuah kesimpulan bahwa hal yang pertama, ternyata dari kebenaran firman Tuhan ini, ya, Tuhan selalu memiliki jalan yang namanya jalan kemenangan. Haleluya. Seberapa banyak saudara ingin hidup saudara selalu berkemenangan? Haleluya. Ya, kalau saudara ingin hidup saudara selalu berkemenangan, saudara harus ada di jalan yang benar. Haleluya. Ya, dulu waktu jalan tol belum banyak seperti hari ini, ya, setiap kali ya waktu dulu saya masih kecil, ya, papa saya bawa mobil, ya, lalu mau pergi ke sebuah tempat dan dia bilang bahwa aduh tempat itu macet ya, tapi gak usah khawatir lah. Sekarang ada jalan tol, jalan bebas hambatan. Wah, zaman itu tol memang benar-benar bebas hambatan. Nggak seperti zaman sekarang ya. Walaupun namanya tol, ya tetap aja ada kemacetan, saudara terkasih dalam Tuhan. Jalan itu benar-benar bebas hambatan. Karena kenapa? Dia tahu jalannya. Dan waktu betul mengajak saya melewati jalan itu, jalannya itu blas, saudara terkasih dalam Tuhan. Benar-benar enak, saudara terkasih dalam Tuhan, sampai kami tiba ke tujuan. Nah, kalau saudara ingin sampai kepada kemenangan, saudara harus tahu jalannya. Dan Tuhan Yesus adalah jalan kemenangan itu sendiri. Maka saudara harus ada selalu berdiam di dalam Tuhan, supaya Tuhan juga berdiam dalam hidup saudara. Dengan saudara membangun akses, ada jalan kepada Tuhan, saudara selalu terkoneksi dengan Tuhan. Maka saya percaya kemenangan, dan melalui kemenangan akan menjadi bagian hidup saudara dan saya. Yang setuju boleh katakan sama-sama amin. Haleluya. Yang kedua, saudara, 2 Korintus 2 ayat 14 tadi dikatakan, ya, ada kata-kata depannya tapi tengahnya dia bilang begini, yang di dalam Kristus selalu membawa kami di jalan kemenangannya. Ada kata-kata selalu. Haleluya. Artinya begini, jalan kemenangan Kristus selalu tersedia di setiap waktu. Tinggal saudara mau nggak melewati jalan tersebut. Haleluya. Jalan tol kalau sudah jadi nggak pernah saudara hari ini muncul besok nggak ada saudara. Ya, lusa muncul lagi, nggak mungkin seperti itu. Selalu ada. Tinggal saudara mau nggak melewatinya.
Ya, jadi hal yang kedua saudara terkasih dalam Tuhan, kembali pilihan di tangan saudara dan saya. Saudara tahu jalan kemenangan, saudara tahu ada Yesus di situ, saudara mau ikut atau tidak. Kalau saudara ikut, ya tangannya selalu terbuka. Waktu itu yang Tuhan sediakan buat kita selalu ada, sebab Dia mengasihi saudara dan saya. Ya, makanya firman Tuhan katakan, mari datang kepadaku semua yang letih lesu dan beban berat, aku akan memberikan kelegaan. Haleluya. Hari ini apapun pergumulan saudara, datanglah kepada Tuhan karena Dia jalan kemenangan itu sendiri. Dia selalu punya waktu dan tangannya terbuka buat setiap kita. Yang setuju boleh katakan amin. Haleluya. Jangan sampai waktunya ketutup loh saudara. Ada saudara waktu akan tertutup, tapi hari ini masih punya anugerah. Ayo kita jangan sia-siakan anugerah tersebut. Yang ketiga, dalam 2 Korintus pasal 2 ayat 14 ya dikatakan, tetapi syukur bagi Allah yang dalam Kristus selalu membawa kami di jalan kemenangannya. Terus dikatakan apa? Dengan perantaraan kami Ia menyebarkan keharuman pengenalan akan Dia di mana-mana. Haleluya. Jadi tujuan ya Tuhan membawa kita untuk kita masuk di jalan kemenangan, supaya Tuhan dipermuliakan melalui kehidupan saudara dan saya. Haleluya. Jadi saudara terkasih dalam Tuhan, seberapa banyak kita yang pingin hidup kita mempermuliakan Tuhan. Ayo jangan ragu saudara terkasih dalam Tuhan. Sebab Tuhan membuat jalan kemenangan tersebut. Saudara masuk, saudara terlibat di situ. Saudara bersama-sama dengan Tuhan. Saudara menang dan nama Tuhan akan dipermuliakan. Yang setuju boleh katakan amin. Tuhan memberkati ya, haleluya. Izinkan saya berdoa. Tuhan, hamba berdoa dalam nama Yesus, setiap kami firman Tuhan berkata lebih daripada pemenang. Biarlah oleh sebab itu kami berada di jalan-Mu Tuhan. Jalan kemenangan karena Engkau Yesus telah menang di atas kayu salib buat kami semua. Terima kasih atas karya-Mu yang ajaib yang telah Engkau buat hidup kami. Dan jadikanlah kami pemenang-pemenang yang sesungguhnya. Dalam nama Yesus kami berdoa, haleluya. Amin.